akan wawancara seputar mengenai perkembangan pada bayi Kak, yaitu toddler dari lahir sampai ke 18 bulan. Sebelumnya perkenalkan, saya namanya Nurul Fatima, biasa dipanggil Nurul, dan nama kakak Alif. Dan bagaimana kondisi bayi kakak saat ini, Kak? Kalau boleh tahu, siapa nama bayi kakak? Al-Fatih. Boleh berbincang dengan kakak selama 15 menit paling lama ya, Kak? Baiklah Kak, mulai saja dari pertanyaan yang akan bertanya sama kakak. Kak, izin bertanya ya Kak. Sebelumnya, harus mau nanya, menurut kakak, mengapa merawat bayi itu penting Kak? Menurut kakak? Itu penting lah merawatnya. Nggak ada rasa keibuannya. Itu yang kakak bilang itu betul. Terus merawat bayi juga bisa membuat bayi juga merasa aman. Iya. Setelah itu kami juga punya wasiat kak yang mau kami bagikan ke kakak nanti sama kami juga tentang perkembangan bayi. Jadi kakak pegang satu, kami juga satu ya kak. Jadi kita bahas sama-sama. Perkembangan utama bayi pada umur adik sekarang yaitu memupuk rasa percaya, dimana artinya itu harus artinya bayi tersebut harus mempercayai kita atau orang tuanya. Seperti misalnya ketika kakak datang, bayinya merasa senang. Waktu kakak datang, bayinya ingin digendong sama kakak, kayak gitu. Itu berarti bayinya percaya ke kakak. Lalu biasanya kak, biasanya bayi tersebut pada saat orang mengajak bicara, bayi menoleh ke orang tersebut kak. Iya. Ya. Lalu bayi langsung menangis nggak kak waktu misalnya ada orang baru yang bertanya ke bayi atau mau Tergantung orangnya ya. Orangnya baik-baik aja. Setelah itu atau baik siapa tadi namanya Fatih ya, panggilannya Fatih kak ya. Fatih ada nggak kak waktu dia lapar, waktu dia haus nangis gitu kak? Ada kak? Ada. Itu normal ya kak, itu normal ya kak, karena kalau dari yang sudah saya tanyain tadi, perilaku Fatih itu udah baik ya kak, perkembangan perilakunya udah baik. Maka karena supaya perkembangan Fatih lebih baik lagi, kakak harus selalu memenuhi kebutuhannya seperti minum, makan, lalu tidur. Biasanya Fatih tidur berapa jam dalam sehari? Dia main 2 jam, tidur 2 jam lebih. Main 2 jam, tidur 2 jam. Karena dia kalau malam tuh tidur aja, paling musuhnya 15 menit, karena setengah jam musuh, terus tidur lagi. Itu 2 jam lagi, dia teratur musuhnya sama kayak yang besar nih. Yang besar nih dia diatur jadwal musuhnya per 2 jam. Dia nyusu badan kan. Waktu Fatih menyusu, ibu kakak ada ngajak bicara atau ya kak ngajak bicara. Itu penting ya kak, kalau misalnya
bayi, misalnya bayi diajak bicara waktu menyusui, jadi bayi merasa diperhatikan oleh ibunya. Iya. Selanjutnya, bagaimana Kak perilakunya Fatih waktu makan atau minum? Perilakunya? Perilakunya baik, bagus aja, menerima istilahnya, nggak ada meminta. Berarti makanya teratur ya Kak. Itu karena si bayinya nyaman sama kakak. Mungkin kalau sama orang lain mungkin dia menolak karena mungkin dia belum nyaman sama orang asing. Nah, itu normal di usianya. Kalau misalnya kakak tinggalin Fatih, ada nggak dia kak rewel-rewel atau jerit-jerit, nangis-nangis kalau kakak tinggalin gitu? Nggak pernah Kak tinggalin dokternya, dia di Kak di rumah aja, anak main-main. Di rumah aja jaga anak. Kalau beli sayur, beli apa, Berarti selalu paling kalau tinggalin mandi aja, mandi dia udah tidur, jadi kita mandi gitu. Ada. Tadi kan kak ada Ray bilang kalau misalnya bayi itu nggak suka atau rewel kalau misalnya orang asing yang megang, itu nggak boleh dipaksa sama orang tersebut kak. Nanti misalnya kalau kakak pergi ke tempat yang ramai, setelah itu ada yang bertanya ke bayinya, terus bayinya rewel nggak suka sama orang tersebut, itu nggak boleh dipaksa ya kak, karena di usia segitu memupuk rasa percayanya itu susah, kecuali sama orang tuanya ya pasti langsung kena nanti psikologisnya. ya kalau dipaksa. Kalau misalnya Fatih diajak bermain itu kak, mukanya senang nggak kak? Senang. Nggak menangis kan kak waktu diajak main? Nggak menangis kalau misalnya berhenti mainnya ya nangis. Tadi dia berhenti mainnya lagi main kan. iya, nangis dia ya. Kalau biasanya nih kak, kan ada orang tua yang misalnya melarang bayi tersebut, dia seperti menakut-nakuti gitu kak. Nggak Ada. boleh. Kalau ditakut-takutin nanti kena psikologisnya, terus dia akan takut dengan hal itu terus-terusan. Biarin aja dia berkembang kayak main pasir, biarin aja. Kayak main air hujan, biarin aja, nggak akan sakit. Nanti habis main tuh kita bersihin badannya. Hati lagi. Kalau misalnya Fatih sakit, biasanya dibawa ke puskesmas atau rumah sakit? Bidan. Oh, ke bidan. Ya, dia spesialis dokternya dua-duanya. Oh, Ada puskesmas. iya kak. Sudah ya ke bidan yang satu aja, nanti tetap nanti cocok obatnya, dosisnya kan satu anak beda-beda menurut timbangannya kan. Ya kak, lanjut dari Nurul, kan tadi udah Nurul bagikan listrik ya kak. Jadi listrik ini membantu kakak untuk menentukan apakah tingkah laku atau perkembangan dari bayi kakak itu normal atau tidak normal ya kak. Jadi yang di sini cara yang dapat kakak lakukan itu membuat bayi merasa aman dan nyaman adalah dengan menyusui atau memberi susu atau makan dan minum kepada bayi kakak, dan mandikan secara teratur, bersihkan kotoran atau kencing, menjaga agar tidak kegerahan, dan memeluk, menggendong, membuai, mengajaknya bicara, menjaga agar tidak jatuh atau cedera. Apakah kakak melakukannya? Itu bagus sekali ya kak untuk tumbuh kembang bayi kakak. Adakah tindakan yang belum kakak lakukan yang dari yang Nurul sebutkan tadi? Lebih banyak. Kalau kakak cara menyusui bayi itu apa? Jadi kakak menyusui bayi kakak itu sudah bagus ya kak. Dan menyusui dengan peraturan ada. Dan kakak juga sering mengajak ngobrol saat menyusui bayi kakak-kakak.
Kak, ya itu jelas yang kami tanyakan kepada kakak. Alhamdulillah bayi kakak cukup alhamdulillah sangat normal ya kak, dari bayi yang dikira sesuai dengan buku sangat saja. Baik ya kak, kalau ada kurang dan salah dalam memberi jawaban atau pertanyaan kepada kakak, maaf ya kak, saya memiliki jawab. Terima kasih ya kak, waktu luangnya.